itu saya yang kerja. Iya. Artinya dia sebagai kehormatan kalau disuruh saja istrinya tinggal di rumah, dia yang cari urusan di rumah, tidak usah turun-turun. Itu asalnya dari mana, Pak? Oh, itu saya tidak tahu. Nilai tersebut. Saya tidak tahu itu nilai. Ada nggak kaitannya dengan Ilagaligo? Ada. Dan memang Ilagaligo itu tidak pernah kelihatan itu perempuannya kerja. Iya. Tidak pernah. Tidak pernah urus induk kecuali hanya urus itu suami. Iya. Kan misalkan di Ilagaligo terlihat ada sakralisasi perempuan. Dia seperti tokoh yang ketika misalkan Tanri Abeng, Tanri Abeng itu membantu Ilagaligo. Kemudian akhirnya dia memutuskan, kamu pokoknya pergi ke Cina, saya nanti naik ke ini. Itu memang suatu takdir. Takdir. Iya. Gimana itu? Jadi itu kehebatan Ilagaligo. Anda agama apa? Saya Muslim Jawa. Muslim Jawa. Tahu itu Muslim toh? Itu Iya. Islam. Pada waktu Nabi Adam mau diciptakan, ada di dalam ayatnya, saya akan ciptakan manusia di bumi. Iya. Nah, begitu toh? Iya. Untuk menjadi khalifah. Iya. Nah, tetapi Allah waktu dia lahirkan, ciptakan protes setan, protes ini itu singkatannya. Ada itu, bisa dibaca. Setan protes malaikat, mengapa malaikat protes dan jin protes, mengapa mau ciptakan kami ini cukup mengabdi, nanti ke Tuhan jadikan itu orang-orang yang membimbing hura-hara berpala kalian. Katanya tidak, engkau tidak tahu apa yang saya tahu. Maka diciptakan Adam. Ini setelah diciptakan Adam ini, karena ini yang dua-dua ini rupanya cemburu, karena akan terjadi nanti demikian. Maka Tuhan menguji. Ada itu Allah Adam asma kullaha summa rada alal malaikati faqala ambiuni bi asmaya. Begitu artinya ayat. Itu sekedar saya sampaikan ini. Bisa dibaca itu, bisa dibaca dalam arti langsung harfiah. Iya. Bahwa setelah diciptakan ini, maka untuk membuktikan bahwa Adam itu lebih pandai dari kamu, maka diuji ketiga-tiganya. Iya. Jadi Tuhan mengatakan dalam Quran wa allama Adam asma kullaha summa radum alal malaikati faqala ambiuni biasma haula in kuntum shadiqin. Saya sedikit toh kan saya mau balik ya. Jadi itu Tuhan mengatakan, wahai kalian dua-dua, sekarang ini saya untuk pertunjukkan kepadamu. Nah, engkau akan bertandinglah dengan ketiga-tiganya ini. Nah, sekarang ini beritahukanlah saya apa-apa yang ada ini. Beritahukan engkau jin dan malaikat, beritahu. Kalau memang engkau lebih pandai dari ini. Nah, sekarang setelah itu ditanya Nabi Adam, bagaimana? Adam tahu, karena memang sudah diberitahu. Iya. Nah, seringkasnya Adam ini lebih cerdas. Maka disuruh sujud. Pas sujud li Adam, artinya sujud itu bukan sujud begini, tetapi artinya tunduk. Tunduk kepada Nabi Adam. Tetapi tidak mau tunduk. Di sinilah ini mengapa jadi malaikat sujud menurut perintah Tuhan, ini jin tidak mau sujud. Mengapa? Karena congkak. Congkaknya apa? Saya ini halatani minari, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya engkau ciptakan dari tanah. Mengapa saya mau sujud? Itu toh. Jadi sekarang Tuhan mengatakan kalau begitu engkau membangkang. Katanya memang saya tidak mau bagaimana pun. Maka Tuhan mengatakan kalau begitu engkau akan masuk neraka. Singkatannya itu. Katanya saya lebih suka masuk neraka daripada ini sujud kepada Nabi Adam. Sudah begitu toh? Sudah. Ini Nabi Adam tadinya setelah menang, ayo sudah tinggal dalam surga dengan istrimu, kerjakan apa suka, makan apa suka, tetapi jangan dekati ini polarangan. Sambil dulu ceritanya ini supaya dapat bandingkan dengan Geligo. Ya ini tadi ya Adam tinggal di sana. Maka ini tadi sudah dicapto bahwa engkau isi neraka. Jadi setan ini mengatakan, biarlah saya akan masuk neraka, tetapi izinkanlah saya berikan umur yang panjang. Jadi tidak ada setan itu yang mati, karena diberikan itu seumur yang panjang. Yang mati tidak mati. Dan berikanlah saya kemampuan untuk mempengaruhi anak cucu Nabi Adam supaya ada temanku masuk neraka. Coba. Jadi berikan saya. Tuhan mengatakan, oke, saya berikan engkau, tetapi engkau tidak akan ambil hambaku yang beriman. Sudah titik. Maka Nabi Adam kau tinggal dalam surga. Tetapi ini Nabi Adam pergi beritahu. Mengapa kau dilarang ini mendekati polarangan? Karena kalau engkau ini
antakuna malakaina takuna minal hadi, engkau akan menjadi juga Tuhan dan engkau akan kekal di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak melarang kau. Dibujuk akhirnya dengan ini istrinya, menurut cerita rakyat itu, istrinya yang tunduk cepat, makan kita supaya menjadi raja dan kekal. Setelah makan hilang ini semua, dicampakkan, baru bertobat. Ya Tuhan, ampunilah saya ini bersalah. Sudah diberitahukan, tapi itulah maka tetapi okelah, turunlah ke bumi. Supaya jadi contoh. Jadi contoh, dia baca contoh. Jadi itulah pesan Tuhan. Coba pesannya ialah jangan sombong karena keturunan. Karena setan itu sombong karena keturunan, maka dia menjadi si neraka. Jadi jangan sombong. Tuhan itu mengatakan jangan sombong. Yang berikutnya ialah jangan itu keturunan tidak ada bedanya dari tanah, dari api, tidak ada bedanya. Manusia itu sama semua. Tidak ada anaknya. Jadi ini nenek tadi naik ke langit meminta, wahai Tuhan, saya minta kepada wahai Tuhan ini supaya ini Batar Letu sudah punya anak, karena istri gundiknya sudah banyak anaknya. Istrinya sudah ada ini, tetapi belum ada ini belum ada. Jadi berikanlah karena sudah ini, berikanlah. Tuhan mengatakan itu, Tuhan mengatakan, dewa masih dewa belum Tuhan. Terlambat sekali. Mengapa terlambat? Katanya kalau begitu, Tuhan ini membedakan saya dengan ini bapaknya Codai. Karena itu bapaknya Codai juga, dia naik ke langit juga. Sepupunya juga meminta, ya Tuhan berikanlah saya, apa mau beri? Berikanlah saya perempuan yang paling cantik, anak bungsu yang paling cantik, tidak ada lagi cantik di dunia. Katanya oke. Tetapi ini tadi bertegur terlambat 1 hari atau 2 hari, cuma istilahnya terlambat. Setelah dia tahu ada kok, apa kau minta? Saya minta jadi mana? Oke, diiyakan. Kalau itu, saya minta. Katanya, jangan ini sekarang ini kau terlambat. Bisa katanya kira-kira diberi waktu beberapa lama. Waktu itu belum ada bulan dalam garis kalisa, belum ada istilah itu. Terlambat nanti suatu waktu diberi. Katanya kalau begitu membedakan saya dengan ini. Mengapa saya? Tidak, bukan dibedakan sekarang ini, kembar itu bulan sekarang dengan matahari. Kalau engkau diberi anak, akan kembar bulan juga, akan kembar matahari. Saya lah kembar emas, satu laki-laki, satu perempuan, dan ini nanti akan menjadi beban bagimu. Dia betul marinya tidak berikan. Kata, apakah kau tidak akan menyesal kalau tidak diberikan ini? Karena nanti katanya tidak, asal berikan saya akan kembali. Katanya oke lah. Coba. Oke. Setelah ini oke, diberikan sekarang. Itu nanti yang kau dapatkan, ini nanti namanya Codai anaknya. Codai. Assalamualaikum. Tunggu dong, saat tangankan kunci. Halo? Tak buka dong, aku dan tak buka kamar perpustakaan. Iya goncingnya teringkat kula ciku nataro ya icang de gaga wita. De gaga telepon na. Oh ya Pak kurang play iya telepon icang dito. Oke. Ini saya tanya kunci. Jadi bagaimana tadi? Ini tadi yang di atas sudah diberikan oke. Bulan ini tadi itu sudah diiyakan juga. Engkau diberikan juga nanti anak yang paling hebat berkuasa di dunia. Yang namanya itu nanti Saudari Gading. Malaikatnya ada. Kalau Saudari Gading tadi ada banyaknya pergi ke Sandriawa, pergi ke akhirat, pergi ke ini, pergi mendarat sari, pergi ini, semua nilai. Tetapi orang tidak tahu kalau tidak tahu itu. Walaupun tahu, kalau hanya membaca saja tidak tahu. Untuk nanti kau kan dari ke sana memang diturunkan untuk kamu itu kalau sudah besar. Ya coba nilai sudah ada, memang sudah tercantum itu takdir. Sudah tercantum itu takdir. Baru pergi ke sana, dihambat lagi perang ini, perang itu, perang ini. Sudah pergi lagi melihat bagaimana caranya Codai. Adalah burung pergi Codai, apakah namanya ada memang Codai. Dia berpakaian itu, berpakaian palsu, pergi melihat apa betul ada Codai, apa betul. Betul setelah lihat, betul memang persis saya punya Tandri Abeng. Hanya sedikit lebih
lebih kuning. Kalau Tanri Abeng itu cuma apa itu kalau seperti orang sakit mawia apa kalau Pucat. Pucat. Kalau saya punya saudara pucat, tetapi ini bagus sekali, kuning lansat. Setelah dia lihat, kuning lansat. Oh, oke. Jadi berangkat. Kalau mau pergi ada ini cincinku, ada ini rambutku, ada. Kalau tidak sama itu nanti kalau cocokkan dengan tangannya, kembali kau kawini saya. Oh, karena mau dijebak, percaya betul. Itulah setelah dia ke sana. Dia ini lagi karena kecantikannya setelah dia pendeknya banyak sekali, tidak usah bisa cerita. Dibuang, saudara sepupunya mau dikawin dibuang, dia pergi. Setelah sampai di sana, namanya itu di Gorontalo, Wadang. Setelah itu melahirkan, data sudah melahirkan waktu dia mau pergi ambil, karena dia mau pergi ambil sana. Andai kata tidak malah, bagaimana ini kau cantik sekali, gagas sekali. Siapa namanya? Katanya belum ada namanya. Berilah nama sepupuku. Katanya berikanlah ini. Namakanlah Toa Penyumpah, lemak penyumpah. Jadi berarti saya ini Toa Penyumpah. Toa itu artinya apa? Jadi ini namanya kasih kamu nama ini lemak penyumpah. Jadi berarti saya Toa Penyumpah. Jadi Toa Penyumpah namanya di Wadang. Jadi kalau di Wadang itu cerita katanya Toa Penyumpah itu Suri Gading. Jadi bisa ganti-ganti namanya. Bisa ganti-ganti. Tergantung Ada dia. alamat Dukeleng, ada dia dalam itu, ada dalam buku. Bahwa alamat Suri Gading berganti namanya ini. Kalau sampai sekarang itu masih berlaku, Pak, nama yang mengikuti tempat gitu. Tradisi memberi nama. Tadi sama memberi nama orang. Iya. Tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu lagi ya. Iya, tidak. Iya. Nah itulah sampai sekarang semua orang heran dan bingung. Jadi semua ahli-ahli saya pernah tanya, seperti Campbell McKnight, itu orang Scott, dia dosen saya punya, ada muridnya pernah, mahasiswa saya pernah bimbing itu yang keluar dokter ya, Harvard University, ya, dia itu ahli sejarah, dia di Australia. Saya akan bagaimana pendapatnya? Katanya kata sama bikin heran tuh semua peneliti, ya. Mengapa sampai ada bahasa Sanskerta di Sulawesi Selatan? Karena bahasa Geligo itu adalah bahasa Sanskerta tambah Bugis, campur, itulah bahasa Geligo. Iya. Bahasa Bugis campur Sanskerta sama yang bahasa Geligo. Artinya dia masih memperoleh pengaruh yang luar biasa dari peradaban Hindu-Buddha. Saya tidak tahu pengaruh Hindunya, tetapi Sanskertanya sudah terang. Iya. Seperti namanya samudra. Kalau di bahasa Geligo itu samudra. Iya. Tidak ada dalam bahasa Bugis samudra. Tidak mengerti. Iya. Tidak mengerti. Pertiwi. Pertiwi. Iya. Nah, buting langi. Ya, banyaknya pendeknya Sanskerta di dalam. Itu kira-kira abad berapa itu, Pak, persisnya? Ini abadnya entah bagaimana, karena menurut penelitian itu samanya kertas abad ada abad 14. Negara Kertagama itu. Baru ada kertas ya. Ini udah ditulis di dalam kertas itu. Tidak, tadinya ini di dalam dolontar. Iya. Itu dolontar atau dongaka atau kaum. Nah, jadi biasa itu lingkarannya seperti Nilo, seperti tampi itu lingkarannya baru dibaca orang sambil berdulu. Nah, baru setelah ada kertas, jadi bayangkan kapan ada kertas. Jadi ada di Geligo itu kalau kita lihat itu yang tua, yang banyak sampai hancur. Kalau kita mau ada gambar dokar, di gambar dokar ini punya Mesir, ini kertas Cina ini kata ada itu tanda-tanda kalau kita lihat mas Iya. banyak yang hancur. Karena hanya sayangnya tidak ada petanggal kan. Yang menarik lagi, Pak, di dalam naskah Ilagan itu adalah kita melihat bahwa kerajaan Bugis, kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini secara umum itu hubungannya lebih dekat dengan kerajaan di Cina. Mana buktinya? Ketika dia mencari Wecuda, dia itu, disuruh pergi ke sana. itulah salahnya. Cina itu bukan Cina Hong Kong, Cina Bugis. Cina Ini Bugis. Cina Bugis. Memang kalau Itu orang biasa. bagaimana? Penjelasannya bagaimana, Cina Bugis? Cina Bugis itu daerahnya di daerah Ojo. Jadi itulah biasa orang. Pada seminar itu semua profesor ada mengatakan itu Cina adalah Thailand. Ada mengatakan itu Cina adalah Bangkok. Saya katakan begini. Anda tidak pernah semua membaca Geligo. Andai kata Anda pernah baca Geligo, saya kira itu kau sendiri watarkan kau punya pendapat. Katanya mengapa?
Akan coba saja. Namanya saja Icodai sama dengan nama Cina toh. Iya. Tetapi dia ada ngata Icodai Dendri Sumpa pun boleh dilihat ente. Dendri Sumpa nama orang di sini pun boleh dilihat ente. Saudaranya namanya Lama Kasau, bapaknya namanya Larum Pesi. Tidak ada Larum Pesi di tanah Cina. Tidak ada alatan ente di tanah Cina. Baru setelah ini tadi perang, Sawiriadi dulu pergi kawin dilempar-lempar, mempergunakan mampan Cimpau karena tadi menolak dulu kawin ini. Tidak ada Cimpau di sana, tidak ada lempar-lempar di sana, tidak ada siwa di sana, tidak ada. Adapun itu sampai balayar sampai sekian tahun, ya jangan heran. Karena sastra bukan sejarah. Sastra itu yang jauh bisa, yang jauh perjalanan 1000 tahun bisa perjalanan 1 menit. Yang perjalanan itu 1 menit bisa dipanjangkan sampai 10 tahun. Karena sastra, ya sastra jangan kritik, terima saja. Karena memang cuma sastra. Iya. Seperti tasawuf. Kalau siapa itu tasawuf mengatakan, kalau tuanku, hatiku hanya ingin masuk surga, masukkan saja saya neraka. Tidak ada yang membuat begitu berkata, tetapi kata orang tasawuf itu jangan itu karena lain dia punya pemikiran. Jangan kau terka bahwa salah, tidak. Karena memang itu tasawuf punya begitu, dia punya alam pemikiran. Begitu juga kita. Yeah. Jangan mau. Kalau ada kambing berbicara dengan pelandu, jangan kau. Kapan ada pelandu berbicara dengan kambing? Percaya atau tidak? Dusta atau tidak? Tidak orang mengatakan dusta atau? Tidak mengatakan dusta. Tetapi orang mengaku semua. Mengapa mengaku? Karena memang cuma sastra. Iya. Itu. Iya. Tapi misalkan semalam dengan Pak Anton, beliau memberi interpretasi tentang kepergian ke Cina itu semacam nilai dasar yang ditanamkan oleh keluarga Bugis bahwa harus dalam hidup itu harus mencari pengetahuan seluas mungkin. Iya. Jadi dalam antara saja itu berlayar sampai 7 kali perang, hebatnya itu 7 kali perang di laut baru sampai di ini. Padahal itu Cina dengan itu sekarang cuma perjalanan 1 hari kalau naik bot. Naik bot itu. Tapi perjalanannya 8 kali peperangan. Iya. Baru perahunya itu, perahunya besar sampai ada pasar di sana, ada istana, ada ini. Kalau orang perahunya saja serigading dengan perahunya itu ada istana, ada ini, ada tempat sabungan ayam, ada hutan, ada ini. Jangan kau tak salah, kan memang cuma imajinasi. Jangan kau, ya kata dusta ini. Oke, kalau kau katakan dusta, ya betul dusta, tetapi mengapa kau baca? Siapa katakan dusta? Siapa katakan dusta itu pembicaraan pelandu dan kambing? Diajarkan di SD. Tidak ada toh. Padahal apakah memang pernah berbicara kambing dengan pelandu? Siapa yang bisa buktikan? Karena bukan sejarahnya, bukan sejarah, itu hanya sastra jangan. Apa dikatakan sastra tadi? Ada juga hal yang menarik, misalkan begini Pak. Tanpa sadar kita melihat simbolisasi laki-laki dan perempuan di dalam Ilaga-Ligo. Dan perempuan yang digambarkan di dalam seluruh, entah itu Icodai, Tari Abeng, itu perempuan yang berbeda dengan seperti kalau kita di Jawa, simbol perempuannya kan nggak sama. Di sini kan kemudian kita melihat ada perempuan itu harus tegar, dia yang memberi arah, dia yang menjaga kehidupan. Iya betul. Saya kira sama. Di sini juga sama. Hanya bedanya orang Jawa itu kerja suami, kerja juga istri. Kerja istri, pelihara perkutu ya laki-laki. Coba, beda kan? Laki-laki para penjaga perkutu sambil pakai itu istrinya pergi jual tempe jual ini dia sendiri pelihara perkutu. Orang Bugis malu begitu, enggak mau. Jadi kalau istri, itulah sebabnya orang Jawa itu suka, kalau di sini saya tidak tahu di sana, suka kawin dengan orang Bugis karena kalau kawin orang Bugis tidak kerja, tinggal di rumah saja terus. Tidak sama orang Jawa. Pergi cari juga, kalau perlu pergi dia tenaga kerja. Tenaga kerja. Oke. Di sini tidak ada, coba lihat, tidak ada itu tenaga kerja orang perempuan. Kalau pun ada satu-satu. Tidak ada orang Bugis itu tenaga kerja di luar. Tidak ada. Coba kapan ada orang Bugis pergi tenaga kerja? Kecuali kalau memang hanya terpaksa ke sana itu ya tidak termasuk sebagai umum. Tapi coba lihat di Jawa sudah ada suaminya pergi tenaga kerja. Akhirnya dapat anak, bawa anak orang Arab, tidak malu. Di sini tidak dibunuh. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin.
seperti itu melanggar martabat. Iya, enggak, tidak. Kalau pun ada anak, simpan di situ. Jangan bawa di sini. Melanggar martabat suku. Maka itu Saudari Gading begitu. Waktu Cudai sudah kalah perang itu, oh sudah, mari Pak tinggal, sudah tiang sudah dikalim, katanya jangan. Katanya bagaimana? Katanya kalau kau pergi ambil itu Cudai karena kita sudah kalah, karena dia menolak. Nanti kalau saya ambil melahirkan cuma katanya, oh itu istri pampasan perang. Anakku nanti katanya, anak pampasan perang. Jangan, nanti mau kawin dengan baik. Secara adat, secara tidak mau. Nah, jadi bagaimana kita kembali? Wah, itu semua pasukannya kata kita yang menang, kita yang kalah. Kita yang kalah, kalian tidak. Jadi datang itu bapaknya itu Cudai, kalau perlu nanti kawin dulu dengan raja bawahan saya. Nanti Cudai sudah, karena itu Cudai karena cantiknya, karena ini itu paling manja, maka begitu sifatnya. Ini nilai semua. Iya. Kalau kita ambil lagi, kita bikin jarak lagi dengan naskah tersebut. Kan sebetulnya dia bercerita tentang perjalanan mencari pengetahuan, perjalanan eksplorasi dunia, kemudian pengertian menang dan kalah. Nah, kalau di dalam nilai yang tidak disampaikan, itu kira-kira kemenangan itu di mana, Pak? Dan kekalahan itu di mana? Karena seperti yang Bapak tadi diceritakan, dia menang, dia tapi nggak mau dikawin kalau itu kan berarti di pampasan perang. Jadi itu menjaga martabat manusia, martabatnya sendiri. Jadi satu di situ kesimpulan, ada kesimpulan di situ. Ada 8 saya taruh kesimpulan di situ di belakang. Bahwa seorang yang bermartabat tinggi ialah menjaga keadaan keluarganya, menjaga nama baik keluarganya. Andai kata dia ambil, memang betul bahwa pampasan perang itu istrinya. Karena memang sudah kalah perang, karena dia menolak. Nah, 3 bulan itu mahal naik. Setelah ini sudah bertanam membangkang, cuma satu hari saja kita sudah ada di situ. Ini orang curang. Jadi dihancurkan itu semua daerah. Jadi ini raja yang paling curang, akibatnya akan kehancuran. Itu nilainya. Dia sebagai itu. Yang terakhir itu setelahnya mau melahirkan ini sudah bayangkan sudah hamil nih. Nah, tidak pernah orang lihat bahwa Saudari Gading datang karena dibawa selalu memang kalau malam datang, suruh pergi ke Jangkuk bermalam. Sudah artinya setelah sudah lama yang bermalam, saya malu. Katakan tidak mau sama saya malu. Saudari Gading mana? Tidak, supaya kau lihat bahwa orang Saudari Gading sudah ada misal, katanya jangan. Nah, setelah mau melahirkan, setelah hamil begitu juga terus, setelah melahirkan mau buang itu lagi-ligo. Katanya tidak pernah dilihat suami sudah hamil, sudah melahirkan. Datang itu maka panggil supaya ini cepat lahir ini karena tidak mau keluar, supaya panggil itu istri Saudari Gading. Istri Saudari Gading datang minta, ya dewa, saya tidak akan tunda asal selama Cudai dan anaknya lahir dengan baik, saya tidak akan tunda, saya akan potong 100 ekor kerbau bertanduk emas. Ini madunya. Iya. Kapan ada madu orang India sebegitu? Malah mau mencekik saja kalau ada madunya dia, mau ini lebih baik dicekik. Kalau suaminya ambil perempuan, dia bunuh. Iya. Begitu, bunuh. Diracun, dia apa ini? Ini tidak. Jadi ini dulu waktu di workshop di Singapura pada terbang perdana workshop. Itu Rosetol bertanya, Pak Salim ada ini bukumu yang saya dulu waktu Samba. Apa ini berlaku? Maka apa? Kata ini poligami. Saya katakan, mengapa poligami? Saya katakan, karena di situ ditulis perempuan yang paling baik dan perempuan atau istri yang paling baik ialah istri yang datang minta doakan madunya apabila kena sesuatu penyakit atau penderitaan. Itulah istri yang paling bagus dan suami yang paling bagus. Wah, marah itu dosen-dosen di sana. Nah, kalau begitu ini workshop poligami. Dosen di Singapura tahu? Apa poligami saja di sini berarti hanya untuk dosen. Saya kata, tidak, ini cuma ini bertanya, ada buku begitu. Mengapa tidak tahu poligami? Asal kau menyeberang ke Minangkabau, istrinya tuh yang pergi melamar. Mengapa di sini? Kamu coba menyeberang saja ke Minangkabau. Orang Minang itu tidak senang kalau tidak 2 istrinya.
Malah dia katakan malu karena tidak ada orang yang suka suaminya, maka satu saja istrinya. Malah dia pergi cari kami istri. Begitu. Nah, ini hanya contoh. Iya. Hanya contoh di dalam ini. Ya, bahwa salah satu contoh seligani berkeluarga, ialah mendidik suami istrinya, bahwa bila sesuatu istrinya yang kena, maka datang memintakan doa supaya selama itu Madinah. Setelah anaknya lahir, sudah tidak mau terima anaknya karena anak seligadi, Cimpalu ambil sebagai anak sendiri. Ibu tiri. Malah anaknya sendiri disampingkan, asal lagaligo besar cepat. Ibu tiri yang paling bagus. Jadi ibu tiri yang paling bagus ialah menganggap anak tirinya bakal lebih dari anaknya sendiri. Nah, itu contoh nilai. Itu masih kita bisa lihat sampai hari ini, Pak. Apanya? Tentang watak keperempuanan yang besar di sini. Ada memang watak perempuan, tetapi kalau tadi sifat pada umumnya tidak suka. Ada juga yang ada juga yang lebih dari itu. Karena saya pernah dapati guru, waktu saya mulai menjadi guru SD, saya menumpang di rumah guru. Jadi orang beritahu Pak Selim, coba kita tanya itu Pak Lete. Itu Pak Lete dulu kawin itu cuma istrinya itu pergi lamarkan. Saya, katanya betul. Jadi itu istrinya saya tanya. Terang-terang bulan saya mau bertanya ini sebetulnya. Karena saya pergi mengajar di kampung lain, saya menumpang dulu di situ, di rumah guru. Ada orang tetap beritahukan bahwa itu istrinya itu Pak Lete, itu adalah gadis dulu dilamar oleh istrinya yang tua. Oh, tertawa dua-dua katanya. Itu Pak Lete laki-laki katanya, cerita kami Mas Salim. Jadi dia ceritakan saya itu laki-laki, laki-laki dulu saya tanya, bagaimana Pak dulu, mengapa sampai terjadi? Bapak dulu saya tanya, katanya begini, saya pernah pergi ke pengantin. Jadi saya kembali ke pengantin, saya beritahu itu ibu, kenapa dari asiknya saya lihat itu orang kami, rasa-rasanya saya mau kawin lagi. Itu tahu? Kan dia tak kebur dari perkawinan. Katanya, betulkah kau mau? Katanya, mau. Betul, artinya tak kebur juga itu hanya, betul? Tetapi besoknya 2 hari sesudahnya jadi betul datang istri, jadi betul mau kawin. Apa? Katanya, saya sudah malam, di mana? Katanya, masa? Katanya, sudah pergi, sudah jadi nih. Begitu toh. Jadi saya katanya itu apa boleh buat. Jadi setelah saya tadi ini tanya lagi istri, bagaimana mau sampai ibu bisa itu kawin dengan anak ini? Masih gadis waktu itu, ada istrinya, ada anaknya. Katanya, tidak begini. Andai kata bukan bapakku dan istrinya yang datang ke rumah, saya juga tidak mau. Tapi istrinya datang, bapakku juga mau, apa boleh buat, saya tanda. Tunduk. Jadi, saya kawin. Dikawini. Jadi, saya begini. Jadi bagaimana waktu kawin? Iya, sudah ada 2. Jadi bagaimana lagi? Wah, cuma katanya sayang itu. Ya kita 3 satu ranjang, kita bertiga. Akan jadi bagaimana? Kita tidak usah cerita dia lain satu. Artinya ini bukti bahwa hanya apakah saja. Ada bedanya enggak? Ada bedanya. Nilai-nilainya itu beda enggak? Apanya? Antara bangsawan dengan rakyat. Misalkan tadi malam Pak Anton yang bercerita baik karena beliau itu dari keluarga bangsawan, dia bercerita tentang perempuan. Oh, ternyata anak perempuan itu menaikkan derajat karena ada tradisi kalau dia kawin dia harus dengan orang yang lebih tinggi derajatnya. Sementara anak laki-laki itu menurunkan derajat karena dia selalu akan kawin dengan orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, ini sehingga anak perempuan itu seperti permata di dalam keluarga karena dia yang akan menaikkan derajatnya. Sama. Kedua-duanya sama. Karena ada kalanya perempuan bersuami orang biasa. Iya. Ada kalanya juga laki-laki kawin mengawini orang biasa yang bangsawan ini sama sih. Iya. Ada kalanya ini orang, artinya kalau dari alasan satu lain, ada kalanya orang biasa pergi kawin bangsawan menaik namanya. Ada kalanya juga istri kawin dengan bangsawan. Maka apabila laki-laki biasa kawin dengan bangsawan, maka ada istrinya membeli darah. Itu bagaimana ceritanya membeli darah? Membeli darah artinya ada sedikit uang tambahan. Iya. Jadi memang adat. Kalau umpamanya dia naikkan sekian, maka pembeli darah sekian, hanya nama. Contoh, anaknya Sultan Jogja kawin dengan orang Bugis, orang biasa tuh.
Orang biasa itu yang kawin. Iya. Nah, Iya. orang biasa. Itu namanya laki-laki yang naik. Membeli darah itu. Ya maka ada yang istilahnya pembeli darah. Jadi itu dulu Iya. Papua Guna apa ada bawa istilah pembeli darah sebagai adat. Ya, jadi perempuan ini yang tinggi. Perempuan yang tinggi. Itu nilai seperti itu Pak. Jadi kan akhirnya tanpa sadar silsilah keluarga menjadi penting karena dia seperti akan menentukan jenjang setiap orang. Ya. Ketika dia berhadapan dengan orang lain atau berhadapan dengan keluarga lain. Ya. Betul. Karena begini. Ada yang ditinjau satu bahwa orang asal baik juga. Ya, anak itu keturunannya baik. Jadi kalau mau kawin carilah keturunan yang baik. Tetapi baik di sini bukan baik derajat, sifat. Cuma sifat yang paling hebat itu. Biar bangsawan kalau sifatnya tidak baik. Jadi di sini ada bangsawan yang dibunuh, raja yang dibunuh oleh rakyatnya. Seperti Raja Bone, ada Raja Bone yang dibunuh oleh rakyatnya karena mengambil istri orang. Dibunuh. Ada para putra mahkota, geser bakal karena perbuatan tidak baik. Ada raja-raja dikeluarkan karena pada zaman dahulu menganggap dirinya kuasa. Kalau malam pasar pergi gantung kelambu di pinggir jalan, cari jalan mana perempuan yang cantik sehingga duduk di sini. Nah, dikeluarkan oleh rakyatnya, bahkan dibunuh. Nah, jadi begitu. Jadi baik pun raja juga dibunuh, bangsawan tinggi dibunuh, Raja Bone dibunuh. Maka itu ada istilahnya, lecang, makin royriat ini artinya lecang yang mati di tangannya. Jadi ada istilahnya. Jadi itu raja-raja. Kalau meninggal biasa ikut itu istilahnya. Ada si ini yang meninggal di agamanya karena dia yang mula masuk Islam. Gitu. Ada gelar. Iya. Ya. Ini yang tidur di tangganya, yang meninggal di tangganya, yang dibunuh di tangganya. Ada namanya. Ada namanya. Ini raja yang meninggalkan kesukaran di belakangnya. Ada juga raja itu kampungan di Antong. Ya, yang meninggalkan kesukaran. Semua waktu dia menjadi raja sukar semua orang terus. Jadi disebutkan raja yang meninggalkan kesukaran. Disebut itu istilahnya. Ya. Itu semua dicatat Pak. Ada di dalam lontar. Dalam Ada. Ada dalam lontar. Ada. Hanya tidak disebutkan bahwa ini apa sebabnya dibunuh, tidak. Hanya dikias saja. Iya. Bahwa dia meninggal ini ya karena melanggar. Kalau untuk sekarang zaman sekarang ya, seberapa penting memiliki lontar gitu dalam keluarga klasik? Memiliki lontar suatu kebanggaan. Tetapi yang saya masuk kami sampai sekarang tidak seperti dulu. Karena sekarang orang tidak hiraukan lagi lontar, kami tidak tahu baca. Hanya dijadikan saja benda antik. Barang antik. Barang antik. Ada juga simpangannya itu naskah. Naskah itu banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Karena lontar itu aneka macam. Ilmu apa misalnya? Adat istiadat, pesan-pesan, astronomi, ilmu guna-guna. Jadi mau lihat guna-guna ada di buku. Tapi kalau biasa saya baca begitu, yang apa itu Pak? Ini pendek. Sudah, habis. Ada ilmu nikah batin. Kebatinan. Nikah batin istilahnya. Nikah batin. Apa itu Pak? Nih, di situ sudah kawin atau belum? Belum. Belum kawin. Tapi biarlah saat